Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita akan dengar-dengaran Limbun pagi pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh besar kasih karunia-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah kehidupan kami ini kami sering meninggalkan Tuhan. Kami sering melupakan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami. Kami tidak membawa Engkau Tuhan dalam segala pertimbangan kehidupan kami. Tetapi Engkau tetap setia dan adil. Engkau tetap setia membimbing kami, menjagai kami, memberikan hari yang baru buat kami. Untuk itu Tuhan, pimpin kami, ajar-ajari kami, teguhkan kami, kuatkan kami, dalam kami melangkah menghadapi segala persoalan kehidupan kami. Karena kami tidak sendirian, ada Tuhan di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu, teguhkanlah hati dan roh kami ini Tuhan Yesus. Kepada semua teman-teman kami, buat kami sendiri yang lemah, lesu, dan, dan berbeban berat, Tuhan yang memberikan keringanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bangun jembatanmu. Roy dan Tony adalah dua bersaudara yang membangun rumah secara berdampingan ya, di tanah yang luas. Sudah 40 tahun mereka hidup rukun. Namun beberapa hari ini hubungan mereka terputus karena kesalahpahaman. Sayang sekali bukan? Sehingga mereka tidak bertatap muka, berbicara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suatu pagi datanglah seorang pria mengetuk pintu rumah Roy. Tuhan, saya ini seorang tukang kayu. Saya sedang membutuhkan pekerjaan. Jika Tuhan berkenan memberikan saya pekerjaan, maka saya akan bekerja dengan baik, kata pria itu. Ya, 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 ya. Saya punya pekerjaan untukmu, kata Rai. Lalu Rai menunjukkan pria itu ke dalam rumahnya, ke halaman yang luas, dan dia tunjukkan. Lihat itu. Lihat rumah tetangga saya di sana itu. Ya. Yang sebenarnya adalah adik kandung saya, tetapi dia membuat danau ya yang memisahkan tanahku dengan tanahnya. Aku kesal dan tidak mengerti kenapa dia membangun danau itu. Mungkin dia mengejekku. Namun aku akan membalasnya dengan menggunakan keahlianku. Aku banyak kayu dan aku mau engkau membangun pagar yang sangat tinggi sehingga dia tidak bisa melihat halamanku dan aku juga tidak bisa melihat halamannya. Aku ingin melupakannya. Lalu jawab tukang kayu itu, aku mengerti maksud Tuhan. Tolong belikan apaku dan beberapa material, saya akan membuat hati Tuhan senang. Jawab tukang kayu itu. Setelah itu tukang kayu mulai bekerja sepanjang hari dan sore harinya Rai memeriksa pekerjaan si tukang kayu. Rai kaget, Rai emosi sampai ke ubun-ubun ketika melihat si tukang kayu malah membuat jembatan yang indah. Jembatan yang menghubungkan kembali tanah miliknya dengan tanah milik si adiknya. Mengapa kamu malah membangun jembatan di atas danau yang memisahkanku dengan adikku? Kata Roy dengan geram. Sementara belum selesai dia berbicara dari seberang adiknya, Tony, berjalan tergesa-gesa untuk menghampiri abangnya Rai. Melihat itu Rai berjalan melalui jembatan tersebut sambil mempersiapkan diri untuk sebuah pertengkaran. Namun, Bapak Ibu setelah dekat dengan wajah yang memelas adiknya Tony berkata, "Kak, engkau sungguh baik, Kak. Mau membangun jembatan ini. Padahal sikap dan ucapanku selalu menyakiti hatimu. Maafkan aku ya, Kak." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mendengar perkataan Tony, lululah sudah panas di hati Rai abangnya.
Ray yang sebenarnya juga sangat merindukan Tony, adiknya, menyambut dirinya dengan kerendahan hati, dengan pelukan tanda mengampuni. Mereka pun akhirnya saling menyayangi dan saling mengampuni. Melihat pemulihan itu, si tukang kayu bergegas untuk pergi. Dan ketika dia diminta untuk tinggal beberapa hari bersama mereka, tukang kayu itu menjawab, "Saya ingin tinggal lebih lama sebenarnya, tetapi masih banyak jembatan-jembatan di tempat lain yang harus saya bangun." Demikianlah cerita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Adakah jembatan kasih dengan orang tua, dengan anak Anda, dengan kakak Anda, dengan adik Anda, dengan mertua Anda, dengan menantu Anda, dengan sahabat atau tetangga Anda sedang putus atau sedang ambruk? Sebagai orang yang lebih dewasa karakternya dan telah mengenal firman Tuhan, baiklah kita yang lebih dulu membangun kembali jembatan itu. Tanggalkan harga diri yang semu dan kesombongan yang membatasi hidup kita. Segeralah berdamai, karena berkat Tuhan akan ada di dalammu jika engkau hidup rukun dan damai. Sebaliknya berkat itu akan menjauh jika kita tidak hidup rukun dan damai. Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Selamat pagi, selamat membangun jembatanmu. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin.